فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita baru masuk pada nasihat-nasihat yang dibawakan oleh Syarih hafizahullah taala dalam muqaddimah beliau. Dan padanya faedah yang banyak bagi kita semua. Di antara nasihat yang telah kita ambil apa? Hendak yang mujahid yang pertama. Taib nasihat untuk meluruskan niat. Karena ini pokok. Nah, awal dari ilmu niat. Kemudian yang kedua Pak Ali. Nah, untuk jangan berkeluh kesah dan berputus asa dalam menuntut ilmu. Naam, utlub wala tadjaranna min matlabin fa afatut talibi an yatjara. Yang ketiga, baru nasihat untuk seorang memiliki jiwa orang yang merdeka. Maksud memiliki jiwa orang yang merdeka bagaimana? Hendak Jabir. Itu maksudnya hendaknya dia apa? Mengupayakan dan bercapek-capek ketika hidup di dunia ini untuk bisa apa? Bisa memberikan kemanfaatan yang luas. Jangan menjadi seorang yang pasif, tapi dia punya cita-cita yang tinggi, kawan. Orang merdeka kan punya cita-cita yang tinggi. Nah, kalau budak cita-citanya cuman yang penting sayyidnya senang atau bisa bebas. Tapi seorang yang merdeka telah diberi kemerdekaan harus memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Nah, sehingga butuh bercapek-capek. Baik. Nasihat yang keempat. Apa? Hendak wafa. Saya mengupayakan 6 perkara yang merupakan syarat seorang dalam belajar. Nah, dia mengupayakan 6 perkara tersebut sebagaimana bait dari Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Siapa yang hafal ini? Ini bait yang masyhur. Hafidh Badri. Ayo qira. Qum. Nah, barakallahu fiikum. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an maknuniha bi bayani dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Setelah kita lewati 6 hal yang menjadi syarat seorang bisa berhasil dalam belajar insyaallah. Baik. Kemudian nasihat berikutnya untuk seorang bersungguh-sungguh, nah, memberikan kesungguhan yang sepenuhnya dalam belajar. Baik. Sekarang kita lanjutkan.
Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa'lam anna al-fahma yanmu bi kathratil mutala'ati wal ijtihadi fil istimrar. Dan ketahuilah bahwasanya pemahaman itu akan berkembang dengan banyaknya melihat, banyaknya mutala'ah, banyaknya membaca. Nah, banyak apa? Baca, melihat, diulang-ulang kembali catatannya, diulang-ulang kembali membaca kitabnya, serta apa? Bersungguh-sungguh di dalam berkesinambungan untuk belajar. Nah, wal ijtihad fil istimrar, dan kesungguhan yang terus-menerus. Jadi pemahaman itu akan berkembang, kawan. Mungkin sekarang antum sebagiannya belum paham. Diulang lagi, diulang lagi. Demikian. Karena dengan pengulangan tentunya belajar yang pertama, nah, akan berbeda hasilnya dengan yang kedua. Yang ketiga berbeda dengan yang sebelumnya. Demikian. Semakin diulang akan semakin meningkat yang dipahami. Ini kalau mau berpikir tapi kalau nggak mau berpikir, nggak ada kesungguhan, ya sama saja. Maka ini nasihat penting untuk kita camkan, bahwasanya pemahaman itu akan berkembang. Nah, sesuai dengan banyaknya kita mengulang-ulang dan bersungguh-sungguh secara terus-menerus. Falaysa ma qara'tahu 10 marratin kama qara'tahu marratan wahidah. Tentunya tidak sama sesuatu yang engkau baca 10 kali dengan yang engkau baca cuma sekali. Beda. 10 kali kamu baca, kok hasilnya sama dengan 1 kali, berarti nah, ini tidak benar. Tentu beda. Dia ulang 10 kali. Tayyib. Wala fahmuka lid-darsi ba'da qira'atihi al-marrat al-madhkurah. Aw nahwaha ka fahmika qabla dzalik. Dan tidaklah pemahamanmu terhadap suatu pelajaran setelah engkau membaca dengan diulang-ulang dengan jumlah pengulangan yang disebutkan tadi sampai 10 atau lebih atau mendekati itu dan yang semisalnya, itu tentunya tidak sama seperti pemahamanmu sebelum diulang-ulang. Wa ala hadza qis fi jami'il ulum, maka di atas hal ini kiaskanlah untuk keseluruhan ilmu-ilmu. Jadi kalau belum paham diulang. Nah, fa fahmul mutaqaddimina lil maddah min awwali wahlatin kana mabniyan ala kathrati mutala'atihim lil kutub. Nah, sebab pemahaman generasi awal mutaqaddimun akhwan terhadap suatu madah, ya, suatu materi. Di awal pertama kali bisa paham itu tentunya dibangun di atas banyaknya mutalaah mereka terhadap kitab-kitab, banyaknya membaca. Apa ya? Banyak apa? Banyak membaca. Tayyib. Dengan banyaknya membaca itu akan mempermudah seseorang dalam memahami. Wa adamu fahmina lil madah wa kathratu jahlina laha mabniun ala qillati mutala'atina lil kutub. Dan tidak pahamnya kita terhadap materi serta banyaknya kejahilan kita terhadap suatu materi itu dibangun karena apa? Dibangun di atas sedikitnya mutala'ah kita terhadap kitab-kitab. Ini harus diakui ya kawan, kita sedikit baca, sedikit mutala'ah kitab. Catatan saja, setelah selesai pelajaran ditutup. Sehingga faidah yang kemarin tidak tahu letaknya di mana. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pertama kali apa perintahnya Abdul Hamid? Iqra. Apa makna iqra? Usama. Bacalah. Kita disuruh membaca. Isyarat ikhwan, Islam itu dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Agama yang ilmiah.
para penganutnya disuruh membaca, bahkan itu awal pertama kali yang diturunkan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Wal aslu fi syarafil mar'i ba'da akhdhihi min qiyamil laili walau rak'atan wahidatan talabuhu lil ilmi syar'i. Dan ketahuilah bahwasanya dasar kemuliaan seseorang setelah dia mengambil bagian salat malam walaupun hanya 1 rakaat saja, itu adalah menuntut ilmu syar'i. Jadi dasar kemuliaan setelah melakukan salat malam, akhwan. Karena salat malam jelas dalam hadis. Nah, tayyib syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Di antara keutamaan atau hal yang menunjukkan keutamaan seorang mukmin dan kemuliaannya adalah apa? Bagian salat malamnya. Maka harus punya bagian salat malam kalian. Walaupun 1 rakaat. Harus punya bagian witir, akhwan. Makanya kalau belum witir sebelum tidur harus cepat-cepat sebelum salat subuh harus punya bagian witir walaupun cuma 1 rakaat. Apalagi lebih 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Baik. Karena Nabi SAW telah bimbingkan secara khusus bagi pengemban Al-Quran. Autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai para pengemban Al-Quran, para penuntut ilmu. Witirlah kalian. Jangan sampai penuntut ilmu bangun setelah azan subuh. 2 rakaat subuh saja ketinggalan. Ini tidak pantas untuk menyandang sebagai penuntut ilmu. Harus punya himmah sendiri, jangan menunggu dibangunkan. Harus seorang sebelum tidur punya tekad, aku bangun. Nah, sudah ada adzan pertama, bangun di adzan pertama. Kemudian ambil wudu, lawan kemalasan untuk berusaha meraih kemuliaan. Nah, setelah mengambil salat malam, yang menentukan kemuliaannya adalah apa? Menuntut ilmu. Wal istifadatu min waqti, dan mengambil faidah dari waktu yang dia miliki. Faidah waktu yang kita miliki, ambil faidah, kawan. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin, karena umur kita tidak tahu kapan akan berakhir. Wa nafsu illam tushghilha bil khairi shaghalatka bisyarri wal ghibati wan namimah wal khawdi fil a'rad wa ghairi dzalika min wasawi'il umur. Dan ini fakta yang nyata telah membuktikan kebenaran perkataan tersebut. Faktanya memang demikian, jelas. Jiwa ini, kawan, jiwa kita kalau kita tidak menyibukkannya dengan kebaikan, mesti jiwa kita yang akan menyibukkan kita dengan keburukan. Paham? Kita punya jiwa, kalau kita tidak menyibukkannya dengan kebaikan, dia yang akan menyibukkan kita dengan keburukan, dengan pikiran-pikiran jelek, dengan niatan-niatan yang jelek, dan seterusnya. Demikian pula dengan ghibah, namimah, dan membicarakan kehormatan manusia. Semua perkara ini, akhwan, muncul kenapa? Karena dia pengangguran. Para pengangguran tidak sibuk dengan ilmu, tidak sibuk dengan hal yang bermanfaat pada waktunya, dia akan sibuk dengan kejelekan. Nah, perhatikan keadaan manusia, semuanya demikian. Kalau dia tidak sibuk dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Itu sudah, karena pilihannya di dunia cuma 2, kebaikan atau keburukan. Nah, maka kita harus menyibukkan diri dengan kebaikan. Kita hidup di zaman banyak sekali fitnah. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, ya akan tersibukkan dengan hal-hal yang buruk. Media-media sosial, sibuk dengan ghibah dan namimah, sibuk dengan membicarakan kehormatan manusia. Akhirnya dia duduk jalan di tempat, duduk di tempatnya atau jalan di tempatnya, tidak maju-maju. Berpuluh-puluh tahun mengenal dakwah salafiyah, nah 1 juz pun tidak dihafal. Ini aib. Nah, sudah katanya mengenal dakwah salafiyah sejak puluhan tahun yang lalu.
menganggap dirinya orang yang paling kokoh, tapi satu juz pun tidak dihafal dari Al-Quran. Ini aib, sangat aib. Umurnya untuk apa di atas dakwah yang hak ini? Waktunya untuk apa dia gunakan? Berpuluh-puluh tahun tidak bisa mengi'rab ja'a Zaidun. Nah, misalnya, ini dari sisi keilmuan sangat dicela. Gimana dia berada di atas manhaj yang ilmi, manhaj yang ilmiah, jalan para sahabat, tapi dia menyepelekan ilmu. Taib. Kenapa? Karena biasanya tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, akhirnya disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Kemudian kata beliau, wa 'alaika bi taqwallah, dan wajib atasmu untuk betul-betul menetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi qadri taqwa turzaqul ilmah. Perhatikan kalimat ini, fa bi qadri taqwa turzaqul ilmah. Sesuai dengan kadar ketakwaanmu, engkau akan diberi rezeki berupa ilmu. Jadi penuntut ilmu syar'i, ikhwan, untuk dapat ilmu itu harus kuatkan ketakwaan. Karena semakin kuat ketakwaannya kepada Allah, maka juga akan semakin besar rezeki ilmu yang akan diberikan. Maka gabungkan antara belajar dengan ibadah. Perbagus salatnya, tambah salat-salat sunnahnya. Ya, ditambah salat-salat sunnah, terutama rawatib. Salat-salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Kemudian salat witir. Kemudian salat duha. Nah, salat-salat ini jangan sampai lolos. Ya, jangan sampai seorang bolong di hari-harinya. Kemudian ambil bagian puasa. Nah, walaupun sebulan hanya 3 hari bisanya, atau bahkan walaupun sebulan sekali, hendaknya ada bagian dalam sebulan puasa. Apalagi bisa untuk rutin Senin dan Kamis. Atau apalagi seorang menggabungkan dengan puasa Daud. Nah, sesuai dengan kadar ketakwaan seseorang akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Perhatikan ayat ini, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah untuk apa ini? Fatih, bertakwa. Setelahnya Allah katakan wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarimu. Setelah perintah untuk bertakwa, Allah gandengkan dengan janji darinya, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarimu, menunjukkan pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sesuai dengan kadar ketakwaan kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengilmui segala sesuatu. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala 'inda tafsir hadhihi al-ayah, wa'dun min Allah ta'ala bi anna man ittaqahu 'allamah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ini adalah janji dari Allah Ta'ala bahwasanya siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan mengajarinya. Kalau Allah yang mengajari, mesti berhasil. Kalau Allah sudah mengajari hambanya, mesti hamba ini akan memiliki ilmu. Ay yuj'al fi qalbihi nuran yafhamu bihi ma yulqa ilaihi. Maksud Allah mengajarinya bagaimana, yaitu dijadikan di hatinya itu cahaya sehingga dia bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya, sehingga mudah memahami. Ini akan dirasakan apa? Makanya dulu para salaf ketika mencari hadis, mereka isti'anahnya dengan puasa.
dengan berpuasa, dengan ibadah, agar apa? Diberi pemahaman. Baik, maka penuntut ilmu kok menjauh dari ibadah, ini menunjukkan tidak tahu nilai apa yang dia cari dan jalan bagaimana mencari. Wa qad yaj'alullahu fi qalbihi ibtida'an furqanan, ay faisalan yufassilu bihi bainal haqqi wal batil. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang jadikan di hatinya sebelum itu furqan, ya, di awalnya Allah berikan furqan di hatinya. Apa makna furqan? Yaitu pembeda yang dengannya dia bisa membedakan antara hak dan batil. Diberi furqan untuk bisa membedakan hak dan batil. Kemudian diberi cahaya untuk mudah memahami. Subhanallah. Ini fadilah taqwa. Wa minhu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wallahu a'lam. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Apa makna furqan tadi? Syukran. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi di dalam diri orang itu diberi kemampuan untuk memilah-milah antara yang hak dan yang batil. Baik, maka nasihat penting di masa-masa banyak fitnah, di masa-masa banyak hal-hal yang rancu, kuatkan ibadah. Kuatkan ibadah. Banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik sehingga tidak terseret dengan fitnah yang dilancarkan oleh para penebar fitnah. Tidak terseret dengan keburukan-keburukan yang dari masa ke masa semakin bertambah banyak. Dan as-sabat, kekokohan seseorang di antara sebabnya adalah bagusnya dia dalam ibadah, bagusnya dia dalam bertakwa. Dia akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Bukan malah berbicara sembarangan. Akan lebih berhati-hati. Makanya para ulama kita, ar-rasikhuna fil ilmi, ulama rabbaniyun, mereka sangat berhati-hati dalam fatwa mereka, dalam hukum-hukum yang mereka keluarkan. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ini juga bait yang masyhur, ikhwan. Bagus untuk diingat dan dihafal. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengeluhkan kepada Waqi', guru beliau, Waqi' Ibn al-Jarrah. Mengeluhkan tentang apa? Tentang buruknya hafalanku. Syafi'i, ikhwan, mengeluhkan buruknya hafalannya. Tapi jangan dikira buruknya hafalan Imam Syafi'i seperti buruknya hafalan kita. Beliau menganggap buruk hafalannya, mungkin kita sudah menganggap yang paling jagonya. Karena mutaqaddimun, ketika ada sesuatu kekurangan yang dirasakan pada diri mereka, mereka langsung merasa, langsung terasa perbedaannya. Biasanya sekali dengar hafal, ini kok ada lupa. Langsung mereka mencari solusi. Ada apa ini? Ada dosa apa? Ada kemaksiatan apa? Kita baca berpuluh-puluh kali tidak hafal-hafal, masih nyantai saja. Tayyib. Maka penting irsyad, bimbingan dari Imam Waqi' kepada Syafi'i ini. Ketika dikeluhkan tentang buruknya hafalan, beliau mengatakan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau membimbingkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengkabarkan bahwasanya ilmu itu cahaya
dan cahaya Allah tidaklah akan dihadiahkan kepada orang yang bermaksiat. Cahaya Allah tidak akan diberikan, tidak akan dianugerahkan kepada pelaku maksiat. Maka jika kita menginginkan ilmu, ingin untuk menjadi penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran, maka tinggalkan kemaksiatan. Baik. Qala wa hadzal fannu alladhi baina yadayka min ahammi 'ulumil alah wa arfa'iha qadra wa anfa'iha athara wa la siyama li talibil ilmi syar'i. Kemudian beliau mulai menjurus kepada cabang ilmu nahwu. Kalau tadi kalimat-kalimat yang sifatnya nasihat umum untuk semua bidang. Kita bertakwa, kita jauh maksiat. Nah, kemudian kita ulang-ulang dalam belajar. Nah, sekarang beliau katakan cabang ilmu ini yang ada di hadapanmu adalah termasuk cabang yang paling penting dari ilmu alat. Karena ilmu secara umum ikhwanifillah terbagi jadi dua. Baik. Ilmu secara umum terbagi menjadi berapa, Umar? Terbagi jadi dua. Yang pertama ulumul ghayah. Ulumul ghayah, ilmu-ilmu ghayah, ilmu yang memang apa? Dia jadi tujuan. Seperti tafsir. Nah, memahami Al-Quran itu ghayah. Fikih itu ghayah. Karena apa? Itu memang tujuan kita. Kemudian apa? Akidah itu ilmu ghayah. Kemudian yang kedua ulumul alah, ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu yang menjadi alat untuk bisa apa? Memahami ilmu ghayah. Nah, di antara ilmu alat yang paling penting ya nahwu. Karena tidak akan bisa paham ilmu ghayah dengan kokoh tanpa nahwu. Sebab Al-Quran turun dengan bahasa Arab, hadis diucapkan oleh Nabi dengan bahasa Arab, kitab-kitab para ulama rujukan ilmu syar'i dengan bahasa Arab. Dan cabang ilmu bahasa Arab yang paling penting adalah ilmu nahwu. Karena bahasa Arab ikhwan memiliki sekitar 12 cabang. Di antara cabang terpentingnya ilmu nahwu. Baik. Wa arfa'iha qadran, dan memiliki kadar yang paling tinggi. Wa anfa'iha atharan, dan memiliki dampak yang paling bermanfaat. Dengannya apa? Seorang terjaga dari kesalahan-kesalahan dalam mengucap dan membaca. Wala siyama li talibil ilmi syar'i, terlebih lagi bagi penuntut ilmu syar'i. Wa 'ala talibi al-intibahu lid-darsi wa 'adamul iltifati kaltifatis sa'labi. Ini perhatikan. Baik. Maka wajib atas penuntut ilmu nahwu ini untuk intibah. Apa makna intibah? Apa makna intibah? Inda Nasrul, untuk memperhatikan, tidak ngantuk, ya kan? Intibah untuk memperhatikan, melek. Baik, memperhatikan pelajaran. Wa adamul iltifat. Apa makna ini? Wa adamul iltifat. Indah Ikhlas, untuk tidak tolah-toleh, tidak celingak-celinguk kanan kiri, ya Abdullah. Baik, tidak tolah-toleh kanan kiri, ya kan? Baik, belajar tidak toleh kanan kiri, kaltifatis sa'lab, seperti tolah-tolehnya sa'lab. Apa mana sa'lab? Indah ya Muhammad Aceh. Makanan, minuman, atau hewan, atau pepohonan ini? Hah? Hewan apa?
Nah, musang dalam bahasa kita. Ya, jangan suka tolah-toleh seperti menolehnya musang kanan kiri. Ya, belajar konsentrasi. Sawa'un kana al-iltifatu bil qalbi aw bil jawarih. Jadi jangan tolah-toleh, sama saja apakah tolah-tolehnya dengan hati atau dengan anggota badan. Dia termenung duduk, dia memang tidak nolah-noleh, tapi hatinya musafir. Hatinya kemana-mana, hatinya sampai ke rumah, hatinya ke warung. Ya, harus konsentrasi. Wa yanbaghi 'ala talibi as-sabru was-sabat, dan sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk bersabar dan kokoh di atas jalan ini. Jangan sampai dia berpaling darinya. Idz la yanbutu illa ma thabata wastaqar, sebab tidak akan tumbuh kecuali apa yang kokoh, tertancap dan tetap di situ. Kita nanam pohon yang dipindah-pindah ya enggak akan tumbuh. Nah, dipindah-pindah terus. Sudah tanam, cabut lagi, pindah lagi, cabut lagi, pindah lagi, ya enggak akan tumbuh, mati dia. Man sabata nabat, siapa saja yang sabat, kokoh, sabar di atas jalan ilmu, maka akan tumbuh, berkembang ilmunya. Baik. Kemudian kata beliau, wa'lam annaka kullama kunta qalilal fahmi kunta qalilan nisyan. Ini hiburan bagi kita. Nah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya engkau kapan saja engkau itu sedikit pemahamannya, yaitu kemampuan untuk memahaminya lemah, maka biasanya engkau itu sedikit lupanya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi dengan adil, ya kawan. Pembagian rizki, pemahaman ataupun hafalan. Baik. Mayoritasnya atau keumumannya, seorang yang pemahamannya kurang, dia punya hafalan lebih. Baik, tidak mudah lupa. Ini kata beliau, faqillatul fahmi wa qillatul nisyani amrani mutalazimani ghaliban. Sebab sedikitnya pemahaman, yaitu lemahnya pemahaman, dan apa? Lemahnya atau sedikitnya lupa, ya, lemahnya pemahaman dan sedikitnya lupa, itu dua perkara yang saling apa? Saling mutalazim, saling apa? Berkaitan mayoritasnya. Seorang kalau pemahamannya kurang, ya lupanya kurang, tidak mudah pelupa. Tapi kalau pemahamannya kuat, maka apa? Maka biasanya untuk menghafal juga ada sedikit kesulitan. Ini biasanya. Baik. Makanya kalau di sekolah-sekolah ada anak-anak yang kalau suka matematika kan butuh pemahaman. Nah, untuk pelajaran-pelajaran menghafal dia lemah, pelajaran sejarah dan seterusnya lemah. Baik, ini ghaliban, ya mayoritasnya. Tapi ya ada juga yang sudah lemah pemahaman, lemah hafalan. Kenapa? Karena tidak diasah. Semuanya kalau tidak diasah, kawan, ya lemah semua. Pemahaman, kawan, mungkin seseorang sebenarnya pemahaman yang bagus, tapi tidak diasah, tidak dipakai, ya, nah tumpul jadinya, taratan. Karena hafalan butuh dilatih dengan mengulang-ulang. Kalau sudah terbiasa menghafal, insya Allah mudah. Demikian pula pemahaman, dilatih untuk berpikir. Fala tay'as, karena ini sifatnya tadi hiburan, maka fala tay'as min mudawamatit talabi was sabri 'alal kitab. Maka jangan engkau putus asa dari terus-menerus belajar dan bersabar. Naam, taib dalam mempelajari kitab. Awil halqah allati qad syara'ta fihi, atau
untuk terus berada di halqah, di majelis ilmu yang engkau telah memulainya. Maka jangan kemudian menyerah, pulang, pengen pulang, aku tidak bisa pulang, padahal belum berhasil. Penting untuk dicamkan akhwan, antum berangkat dari rumah, tekadkan aku tidak pulang, tidak berhenti belajar sampai ada hasil, atau aku tidak pindah ke tempat lain sampai aku punya hasil. Nah, aku tidak menikah misalnya, yang sudah gede-gede, aku tidak menikah sampai aku punya hasil. Nah, di antara hal yang penting untuk dihasilkan adalah apa? Bisa memahami kitab, bisa baca kitab. Dan untuk bisa baca kitab, syarat utamanya paham nahwu. Karena orang kalau sudah mondok, ikhwan, sudah mondok bertahun-tahun, belum bisa baca kitab, pulang, ini tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Dia akan lama-lama hilang ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengembangkan ilmu yang dia miliki. Akhirnya ya tetap jadi pendengar terus, tidak bisa menyampaikan. Maka saya nasihatkan kepada antum ma'syara talabatil ilm untuk tekadkan ini, minimal aku pulang setelah apa? Setelah bisa baca kitab dengan baik. Nah, kenapa? Karena kalau sudah bisa baca kitab, pulang antum bisa berkembang. Baca kitab, nyampaikan ke yang lain, ada masjid, ada musola, ada mbah-mbah. Naam, engkau bisa interaksi, bacakan kitab. Naam, tayyib, mengisi mereka bacakan kitab. Karena manusia akan lebih apa? Akan lebih tenang hatinya, kawan, ketika engkau menyampaikan kepada mereka, kemudian apa? Engkau membacakan kitab dari kitab para ulama kepada mereka. Tayyib, ini penting. Tekadkan itu. Dan dengan baca kitab akan berkembang. Akan ada semangat untuk baca 6 kitab-kitab baru yang datang dari para ulama. Terus dan terus. Beda kalau belum bisa baca. Untuk memulai lagi berat, apalagi yang sudah menikah. Yang sudah menikah lebih berat lagi. Jarang seorang belajar setelah menikah kemudian apa? Betul-betul mampu untuk bisa membaca kitab dengan baik, kecuali kalau dulunya dia sudah pernah belajar. Sehingga mumpung antum masih bujang, belum ada yang menjadi tanggungan, sungguh-sungguh dalam mempelajari. Qala wa talibul ilmi baina amrayni 'azimain. Imma an yablugha al-manzilata fayanfa'ullahu bihi al-ibadah wal bilada, wa imma an yabqa 'ala ma huwa 'alaihi min al-khairi wat talabi hatta ya'ti 'alaihi amrullah wa huwa 'ala dzalika fayathbutu lahu al-ajru wat thawab. Dan penuntut ilmu itu di antara dua perkara yang agung. Selama dia masih di jalan menuntut ilmu, baik dia keluarga atau masih bujang, selama dia masih di jalan menuntut ilmu, dia berada di perkara yang agung. Kenapa? Karena kemungkinannya dia akan mencapai kedudukan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemanfaatan kepada para hamba dan negara-negara atau negeri-negeri yang ada. Kenapa? Dia berhasil menjadi dai, menjadi alim, menyampaikan kepada umat, mengajari manusia. Ini yang diharapkan. Tapi jika tidak seperti itu, kemungkinan kedua juga tetap bagus. Yaitu apa? Kemungkinannya dia tetap berada di atas kondisi dia tetap belajar, walaupun sampai memutih ubannya, belum paham-paham, yang penting tetap di atas jalan menuntut ilmu. Selama masih di atas jalan menuntut ilmu, walaupun dia belum bisa untuk menguasai secara sempurna sampai mati, tetap dia di atas kebaikan sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kematian, dalam keadaan dia berada di atas jalan ilmu dan kokoh, sehingga dia mendapatkan pahala dan ganjaran atasnya, mati di atas jalan menuntut ilmu. Nah, maka ini jangan sampai kita keluar dari dua pilihan ini, kawan. Untuk mencapai tingkatan yang kita mampu memberikan kemanfaatan pada manusia,
Atau kalau belum, yang penting belajar terus. Makanya ketika seorang telah berkeluarga, jangan menjauh dari markis ilmu. Nah, jangan menjauh dari markis ilmu. Saya nasihatkan kepada yang di sini maupun yang mendengar di luar. Nah, ahlu sunnah akhwan, untuk menjaga keistiqomahan, untuk menjaga ilmunya. Nah, jangan menjauh dari markis ilmu. Karena kalaulah dia tidak mampu untuk menguasai ilmu dan belum diberi kemampuan untuk menyampaikan, selama dia masih duduk di majelis ilmu, padanya kebaikan. Nah, sampai datang kematian. Baik. Dan di sini ada bait yang sangat bagus mengungkapkan hal ini, ikhwan. Wa ma ajmala ma qalahu Imru'ul Qais nasihan Amr ibn Qami'ah hina jaza'a wa tawajja'a mimma haqa bihima minal masyaqqat. Dan ini termasuk dalam mu'allaqah sab'ah, yaitu syair-syair ikhwan 7 yang digantungkan di Ka'bah. Dulu di masa jahiliyah ikhwan, mereka kan kalau istilah zaman sekarang ada perlombaan syair. Syair-syair yang terbagus itu digantungkan di Ka'bah. Di antara penyair terkenal pada masa itu Imru'ul Qais. Ya, beliau menasihati Amr ibn Qami'ah. Ya, betapa bagusnya perkataan Amr Imru'ul Qais ketika menasihati Amr ibn Qami'ah tatkala dia itu jaza'a wa tawajja'a, yaitu berkeluh kesah, merasa sakit dengan apa yang didapatinya berupa kesulitan-kesulitan. Karena apa? Dia ingin untuk bertemu dengan Raja Rum, Kaisar. Nah, tapi apa? Belum juga apa ketemu-ketemu. Jarak sudah jauh ditempuh, tapi belum mencapai apa yang diinginkan. Nah, ada masyaqqat. Maka mengeluh kepada temannya, kepada Imru'ul Qais. Maka dinasihati dengan bait ini yang kemudian menjadi apa? Menjadi bait yang masyhur. Baka sahibi lamma ra'ad darba dunahu wa ayqana anna lahiqani bi qaisara faqultu lahu la tamki 'ainuka innama nuhawilu mulkan aw namuta fanu'dzara. Baik, ini juga yang hendaknya kita wujudkan, ikhwan. Yaitu yang penting berusaha untuk sampai tujuan. Kalau memang sampai ketika kita masih hidup sampai tujuan itu, alhamdulillah. Atau kalau tidak, kita mati di atas jalan itu. Kata beliau, temanku menangis tatkala melihat jauhnya jalan yang ada di hadapannya. Nah, dan dia yakin bahwasanya kami akan bertemu dengan Kaisar. Kaisar ini Raja Rum, ya Kaisar, ingin bertemu dengan Kaisar. Tapi melihat jauhnya jalan, dia nangis, merasa berat. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, la tabki 'ainuka innama nuhawilu mulkan aw namuta fanu'dzar. Jangan kamu nangis. Jangan kamu nangis. Hanyalah kita ini berusaha untuk bisa mencapai Kaisar itu, atau kita mati sehingga apa? Kita diberi udzur, yang penting sudah ada usaha. Sudah ada usaha. Ini juga yang dibacakan oleh apa? Oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Saya ingat saya ketika apa? Ditanya, kapan kalian salafiyun bisa mencapai khilafah? Kalau cuman duduk di masjid belajar agama. Kapan mau mendirikan khilafah? Kapan sampai pada khilafah Islamiyah? Setiap hari cuman mempelajari
hadis, haddatsana, mempelajari masalah fikih, taharah, haid dan seterusnya. Nah, maka ini perumpamaannya. Na'am faqultu lahu la tabki 'ainuka innama nuhawilu mulkan aw namut fa nu'dzar. Baik. Tidak usah berkeluh kesah, tidak usah nangis, tidak usah rewel. Yang penting apa? Kita berupaya. Dan jalan ahli sunnah ini jalan yang pasti ya kawan. Jika memang Allah Subhanahu wa taala wujudkan khilafah di tangan kita, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka kita mati dalam keadaan diberi udzur. Kenapa? Karena sudah menempuh jalan yang benar. Karena jalan yang dibimbingkan Nabi adalah tarji'u ila dinikum. Kalian kembali kepada agama kalian. Yang penting kita berada di jalan itu. Nah, bukan urusan kita sampai tujuannya kapan. Karena umur kita tidak tahu sampai kapan. Yang penting kita nuhawilu mulkan au namuta fa nu'dzar. Berusaha untuk belajar, berusaha untuk menghafal Al-Qur'an. Terus berusaha menghafal Al-Qur'an. Diberi kemudahan untuk mengkhatamkannya mungkin, walhamdulillah nikmat. Tapi kalau belum, nah, ya mati yang penting. Au namuta fa nu'dzar, atau kita mati di atas jalan itu dan kita akan diberi uzur. Oh, dia sudah berusaha dan sesuai dengan kadar usahanya dia akan diberi pahala. Maka ini kalimat yang bagus. Nah, jadi apa? Jadi perumpamaan biasa disebut oleh para ulama kita untuk seseorang apa? Yang penting berupaya pada kebaikan. Adapun hasilnya berapa? Kapan kita capai? Nah, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.